subscribe YouTube channelnya Yuda Pamungkas Channel, dan jangan lupa like, komen videonya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu ya. Los gak rewel. Los gak rewel. Yuda Pamungkas Channel. Melacak jejak pencak silat. Bermula dari kebutuhan untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri, pencak silat kini tersohor ke segala penjuru dunia sebagai bela diri Indonesia. Pencak silat adalah budaya asli Indonesia, satu dari sekian produk budaya bangsa yang tergolong seni bela diri. Itu berakar dari masa ketika Nusantara masih dipenuhi kerajaan yang silih berganti berjaya dan tumbang. Tak heran bila di setiap ajang olahraga yang mengikut sertakan pencak silat, Indonesia kerap mendominasi. Terakhir di Asian Games 2018 Jakarta Palembang, kontingen tuan rumah meraup 14 dari 16 emas yang diperebutkan. Beragam pentas olahraga itu menjadi agen yang meningkatkan popularitas silat. Namun, belakangan silat kian mendunia lewat perfilman. Aktor-aktor laga bekas atlet silat seperti Iko Uwais, Yayan Ruhian, atau Cecep Arif Rahman berperan penting mempromosikan silat lewat film. Bahkan, Hollywood kini ikut menggarap film-film yang memuat bela diri khas Nusantara itu. Tentu saja film-film itu membuka mata dan pikiran masyarakat Indonesia dan dunia tentang pencak silat. Ditambah keberhasilan Indonesia mendominasi cabang silat di Asian Games, keduanya jadi promosi dasar dalam mengambil hati masyarakat Indonesia dan dunia untuk mencintai pencak silat. Buah peradaban Austronesia. Bicara asal muasal silat, nyaris mustahil ditelusuri detailnya. Namun, dari berbagai temuan arkeologi, silat sebagai bela diri sudah eksis di Nusantara sejak peradaban Austronesia, yaitu masa yang menurut arkeolog Universitas Indonesia sebagai kebudayaan awal di kawasan Nusantara. Sumber paling awal dari seni bela diri di masa prasejarah berkaitan dengan kebutuhan untuk hidup. Saat mereka butuh kemahiran berburu untuk mencari makanan yang tersedia dari alam. Untuk mendapatkan hewan buruan, mereka harus punya strategi untuk menjerat, menjebak, dan menaklukkan. Tutur Agus Aris Munandar ketika berbicara dalam diskusi bertajuk Kekayaan Silat Nusantara, Sejarah Keragaman dan Posisinya dalam Kebudayaan Nusantara di Universitas Mercubuana 7 April 2018. Dari kebutuhan untuk bertahan hidup, orang-orang Austronesia lalu meningkatkan keterampilannya untuk membela diri. Kemahiran bela diri mereka terasah oleh berbagai konflik atau peperangan antar kelompok yang hidup terpisah-pisah. Hal itu diperkuat dengan temuan batu gajah dari zaman Megalitikum di Pasemah, Sumatera Selatan. Di reliefnya digambarkan seseorang sedang menaiki gajah, memakai topi atau helm, membawa nekara dan bawa banyak senjata. Dia orang Austronesia, nenek moyang kita. Dari reliefnya tadi, berarti mereka sudah punya keahlian bela diri. Ditambah lagi di nekaranya juga ada ukiran yang menggambarkan orang-orang yang sedang membawa perisai. Akan tetapi, dulu belum ada namanya bela diri atau pencak silat. Perjalanan waktu memperkaya kemampuan bela diri orang Austronesia dengan masuknya pengaruh asing terutama dari India dan Cina. Seiring dengannya, kerajaan bermunculan di Nusantara dengan pengaruh utama dari peradaban India. Pada masa ini, secara hipotetik semakin jelas bahwa orang-orang itu mengerti bela diri.
Karena tentu mereka harus punya militer yang kuat, yang berasal dari kemahiran bela diri untuk menaklukkan Nusantara, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Sementara menurut Oong Mariono, dalam pencak silat merentang waktu, silat sebagai bela diri sudah eksis dan berkembang di abad 12. Ia berkembang hingga ke wilayah kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Malaya atau Kepulauan Filipina lewat perluasan kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kita menyebutnya Pasemah Warrior. Sumber lain dari kebudayaan Sunda, suatu pendekatan sejarah karya Edi Sukarti Ekajati, menyebutkan benang sejarah silat bisa ditarik lebih jauh di Tatar Sunda, tepatnya di Kerajaan Salakanagara pada abad 2 Masehi. Namun kebanyakan literatur mengenai muasal silat berhulu pada tradisi lisan sehingga diperlukan penelusuran lebih jauh. Yang pasti, tiap wilayah lantas memunculkan silat dengan ciri khas masing-masing. Di Sumatera, selain silat Melayu yang berasal dari Riau, yang tersohor adalah beragam silat Minang yang ketika dipertontonkan diiringi musik. Sementara silat khas Jawa, gerakan-gerakannya cenderung lebih halus. Di ibu kota, silat Betawi yang kental dengan pukulan sehingga populer dengan nama main pukulan, kerap memukau orang sejak masa kolonial lewat pendekar-pendekarnya macam Jailani dari perguruan Mustika Kuitang. Dalam sebuah pertarungan melawan Empek Tan Kiam, pedagang tembakau yang ahli kuantau, akibat sebuah perselisihan, Jailani berhasil menang meski dengan susah payah. Setiap wilayah pasti punya bela diri khas masing-masing. Bisa kita lihat dari tarian-tarian perang di timur Indonesia, baik di Maluku dan Papua. Hal ini tergantung pada definisi pencak silat itu sendiri. Tapi, apakah ini masuk dalam kategori pencak silat? IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia mendefinisikan pencak silat punya 4 aspek: olahraga, bela diri, seni budaya, dan mental spiritual. Kalau tarian perang Papua punya 4 aspek itu, bisa kita sebut sebagai pencak silat juga. Namun memang belum ada riset dari kami untuk menginventarisir silat yang asli Maluku, Nusa Tenggara sampai Papua. Yang pasti, relasi antar suku bangsa berperan penting menyebarkan silat ke berbagai tempat. Contoh paling konkret, silat Kali Majapahit. Bela diri warisan Majapahit itu kini justru lestari di Filipina. Silat dalam perjalanan sejarah bangsa. Terlepas dari sulitnya menentukan bagaimana proses kelahiran silat dan silat apa yang tertua, Persaudaraan Setia Hati yang berdiri pada 1903 diakui berbagai pihak sebagai perguruan pencak silat pertama. Sementara, organisasi yang memayungi beragam jenis silat pertama adalah Perhimpunan Pencak Silat Indonesia atau yang disingkat PPSI yang lahir pada tahun 1922. Di zaman Jepang, perkembangan silat sedikit lebih baik, kendati harus bersaing dengan bela diri khas Jepang semacam sumo, karate, dan jiu-jitsu. Di masa revolusi fisik, kebanyakan anggota laskar memiliki pegangan berupa silat. Di masa revolusi itu pula, Gabungan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau yang disingkat Gapensi dan berganti nama menjadi IPSI setahun kemudian. Silat kemudian dijadikan cabang olahraga dan didemonstrasikan di PON 1-2 tahun kemudian. Seluruh insan pencak silat Indonesia diundang oleh Presiden Soekarno untuk melakukan atraksi di Istana Negara. Seiring makin dikenalnya silat oleh masyarakat mancanegara yang dipromosikan Ketua IPSI Maijen TNI Purnawirawan, maka didirikan Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa atau yang disingkat Persilat
untuk menaungi pencak silat di dunia. Dan beliau didapuk jadi ketua presidiumnya yang membawai 69 anggota. Jumlah itu jelas kalah jauh dari yang ada di Indonesia, di mana perkembangan perguruan silat melesat. Menurut FP2STI, setidaknya ada 3.000 perguruan silat yang masih eksis di Indonesia. Namun, hanya 850 perguruan bernaung di bawah IPSI. Kalau dari bukunya Pak Oong Mariono disebutkan ada 600 aliran pencak silat. Asumsinya, satu aliran saja bisa membentuk sampai 5 perguruan. Maka, paling tidak saat ini ada 3.000 perguruan di Indonesia. Berangkat dari keprihatinan akan eksistensi silat tradisional yang tak tergabung IPSI, ditambah pandangan miring sebagian besar masyarakat pada pesilat, khususnya silat tradisional. Akhirnya, didirikanlah FP2STI pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat terhadap silat tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa.